Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derian Nesma, NIM 1912111615 dari kelas 2C. Saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Anatomi jantung. Jantung merupakan salah satu organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Bagaimana tidak, jantung merupakan salah satu media yang memiliki peranan sangat penting untuk bisa mengalirkan darah yang membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga mediastinum yang berada di belakang sternum, di antara paru kanan dan kiri, dan di depan vertebra dan torakal. Letak jantung di rongga dada. Jantung memiliki ukuran sekepalan genggaman tangan kanan orang dewasa kurang lebih dengan panjang 5-12 cm, 12 cm dan lebar 9 cm. Berat jantung 350 gram pada orang dewasa. Adapun jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada 2 pasca meka alami utama yang berada di lapisan miokardium, 4 ruang, 2 atrium dan 2 vertikal, 4 katup, pembuluh darah koronea. Fisiologi jantung. Secara umum, jantung merupakan salah satu pemompa utama darah ke seluruh tubuh, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi apakah fungsi jantung ini masih berjalan atau tidak. Ada beberapa metode untuk mengetahui apakah jantung masih bekerja dengan baik atau tidak. Dengan menyapa denyut nadi. Dengan nadi ini dapat dirasakan pada pembuluh darah arteri, adapun pembuluh darah arteri yang kerap dipalpasi untuk mengetahui adanya kerja nadi atau tidak adalah arteri radiasi, arteri Beckris, arteri carotis, arteri femorosalis, arteri popliteal, arteri dorsalis, pedis. Mengetahui apakah masih terdapat aktivitas listrik jantung atau tidak melalui pemeriksaan EKG. Berbicara tentang EKG, sangatlah erat kaitannya dengan kelistrikan jantung. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membicarakan sedikit tentang kelistrikan jantung. Kelistrikan jantung dibedakan menjadi beberapa fase. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang kelistrikan jantung, buka postingan blog ini tentang kelistrikan jantung. Gelombang pada EKG. Pembuluh darah. Secara garis besar, pembuluh darah dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Adapun urutan jalur pembuluh darah dari jantung adalah sebagai berikut. Aluran dan distribusi peredaran darah dalam pembuluh darah. Karakteristik pembuluh darah. Arteri memiliki tekanan tinggi, dapat teraba denyutnya, memiliki dinding pembuluh darah yang tebal dengan jaringan elastis, membawa darah yang kaya akan oksigen sehingga darah lebih terlihat merasa segar. Darah keluar memancar, tidak memiliki katup di sepanjang pembuluh darah. Kapiler memiliki penampang yang paling luas karena tersebar di dalam seluruh tubuh. Disebut juga pembuluh darah rambut karena hanya memiliki diameter 0,008 mm. Terdapat terjadi pertukaran dan transfer H2 dan CO2, zat-zat natrium dan berbagai jenis elektrolit yang dibutuhkan tubuh ke dalam jaringan atau sel, menyerap zat-zat nutrien dari usus. Vena. Bersambungan dengan vena yang lebih besar yang disebut vena cava. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis.
memiliki kutub di sepanjang pembuluh darah, membawa darah yang kaya akan CO2 sehingga warna darah lebih terlihat pucat. Darah keluar tidak memancar, hanya menetes jika terjadi luka, tidak teraba denyutan. Luas penampakan pembuluh darah. Tekanan darah terhadap pembuluh darah. Pada saat kita melakukan pengukuran tekanan darah, yang sejatinya kita ukur adalah tekanan darah terhadap pembuluh darah, sehingga tekanan darah sangat dipengaruhi oleh luasnya penampakan pembuluh darah, jumlah darah yang berada di dalam pembuluh darah, tekanan darah, tekanan sistolik, tekanan diastolik. Terima kasih.